Selamat siang, Lur. Aku lagi bantu bawa empon-empon atau rempah-rempah. Lumayan berat juga lo ini. Sekarung isinya sekitar 50 hingga 60 kg rempah-rempah. Empon-emponnya mau kubawa ke tempat pengolahan jamu. Kebetulan di Dusun Toyogiri, Desa Delik, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, ada usaha kecil menengah sing membuat jamu serbuk dari rempah-rempah asli. Rempah-rempah dari penjual biasanya masih banyak tanahnya, makanya harus dicuci dulu sampai bersih. Kalau bisa sih, nyuci nih pakai air bertekanan tinggi. Tapi kalau nggak ada, ya bisa manual pakai sikat ini. Sing penting, semua tanah yang menempel bisa rontok semua. Kalau mau disimpan, setelah dicuci bersih, harus dijemur dulu. Tapi kalau mau langsung diolah, nggak perlu yo. Ada 3 tahap pengolahan rempah-rempah sampai jadi jamu serbuk. Pertama, rempah-rempah mesti diparut dulu. Gunanya supaya semua saripati dari rempah bisa keluar semua. Alatnya bisa pakai parutan tradisional biasa atau mesin sederhana seperti ini. Setelah diparut, rempah-rempah langsung diperas. Tinggal masukkan rempah ke dalam karung, lalu dipres. Lakukan selama beberapa kali yo, sampai seluruh saripati dari rempahnya keluar. Nah, saripati rempah inilah yang akan diolah menjadi jamu serbuk. Oh iya, sebaiknya pilih rempah yang sudah tua, soalnya saripati ini bisa lebih banyak. Kalau masih muda, kandungan airnya masih banyak. Jadi hasil saripatinya hanya sedikit. Lanjut ngolah rempah yo. Ojo lali menyiapkan gula pasir. Iki penting loh. Soalnya gula akan membantu mengubah menjadi kristal atau serbuk. Bahan lain yang harus disiapkan kapulaga, serai, cengkeh, dan beberapa bumbu lainnya. Semuanya berkolaborasi untuk membuat rasa jamu serbuk lebih mantap. Semua bahan akan dimasak sekitar 1-2 jam. Awal-awal memasak, lebih baik pakai api yang besar, supaya gula pasirnya cepat mencair. Selain itu juga bisa membuat cepat mendidih dan semua bahan tercampur rata. Setelah 1 jam, biasanya kadar air makin berkurang dan adonan mulai mengental. Nah, sekarang apinya mesti dikecilin agar jamu tidak mudah gosong. Adonan jamu harus diaduk-aduk terus yo, jangan sampai gosong bagian bawahnya. Setelah jadi karamel, harus langsung diangkat. Jangan lupa sambil terus diaduk-aduk. Waiki, bagian pentingnya, disinilah proses berubahnya bentuk jadi kristal atau serbuk. Sambil diayak juga nggak apa-apa yo, biar lebih cepat jadi. Sip, wis dadi ki jamu serbuknya. Bu, ini bu, kuncinya udah diperas bu. Oh iya, udah taruh sini aja. Terus sekalian ini kasih Mbak Kiki ya. Oh iya bu. Jamu serbuk bisa langsung diseduh yo, tapi bisa juga jadi campuran olahan makanan. Kalau yang ini mau dijadikan pukis empon-empon. Sudah pada tahu toh? Pukis salah satu kue tradisional Indonesia yang populer. Bahan utamanya telur, gula, tepung terigu, dan santan. Mbak Kiki, ini kunernya Mbak udah jadi bubuk. Oh, okay. Tak bikinin dulu ya. Oh iya Mbak.
Selama iki aku biasanya makan pukis coklat, keju atau pisang. Kalau campurannya diganti empon-empon, piye kuwi rasane yo? Tapi aku kudu sabar sampai pukisnya jadi. Sekarang lanjut nyiapke bahan pukis. Parut kelapanya dulu yo, nanti ambil santan secukupnya. Cara membuat adonan pukis lumayan gampang kok. Kocok gula pasir dan telur sampai mengembang. Penting loh iki, kudu dipastikan benar-benar mengembang. Kalau kurang mengembang, bisa gagal pukisnya. Bukan pukis namanya kalau bantat toh. Kemudian campurkan tepung terigu, krim kental manis, santan dan mentega cair. Jangan lupa tambahkan ragi supaya makin mengembang. Selanjutnya, diamkan adonan sekitar 2-3 jam sampai adonannya mengembang 2 kali lipat atau lebih. Tuang adonan pukis ke cetakan, kemudian panggang di atas api. Sebaiknya jangan pakai oven yo. Kalau di atas api begini, panasnya terfokus hanya bagian bawah. Jadi bagian dalam dan atasnya tetap lembut teksturnya. Apinya harus selalu dijaga, jangan kebesaran atau terlalu kecil. Setelah setengah matang, taburkan jamu empon-empon serbuk. Widih, begitu mencair, aroma rempahnya langsung terasa. Tunggu sebentar lagi sampai matang dan rempah meresap. Wis, tinggal dicipi ki. Tapi bentar, aku harus bantu packing jamunya dulu. Bu Sus dan Pak Budi sudah membuat jamu serbuk dari tahun 2017. Awalnya cuma untuk konsumsi sendiri, tapi kemudian serius memproduksi. Hasilnya gak sia-sia. Berkat ketekunan dan kerja keras, usaha mereka berhasil jadi pemenang juara 3 Lomba Pangan kategori minuman tingkat Provinsi Jawa Tengah. Duh, Mas, Bu, niki, pukisnya apa matang? Oh Bu, iya. Mas, di sini saya Mas. Enggak. Wah, ini yang merah enak. Yuk. Wah, pas banget iki. Wis gak sabar nyoba. Tekstur pukisnya sangat lembut. Rasa manisnya pas banget berpadu dengan aroma dan rasa rempah-rempahnya, terutama jahe dan kunyit. Di masa pandemi seperti ini, imun tubuh harus selalu dijaga yo. Pas banget iki, empon-empon bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Aku semangat banget jemput Mbak Ani. Belanjaan yang kubawa ini katanya untuk membuat sambal. Favoritku nih. Aku kan paling suka yang pedas-pedas. Yuk, gaspol biar cepet sampai.
kepitingnya, Pak. Oke, tak bawa masuk dulu ya, Dul. Oh, iya, Pak. Bu, ini Bu cabenya, Bu. Iya Dul, sini bantuin ibu-ibu petiin. Oh, ya, Bu. Ternyata Bu Murni sudah menunggu kami. Oke, Bu. Aku siap bantu. Oh iya, yang mau dibuat kali ini namanya sambal cabuk. Sekali produksi, biasanya butuh cabai sekitar 3 kg cabai. Kalau pesanan sedang banyak, ya bisa lebih. Biasanya sih memakai cabai keriting, meski bentuknya lebih kecil dan ramping, cabai keriting punya rasa yang lebih pedas ketimbang cabai merah besar. Dul, kamu tunggu dulu sana. Oh, ya, Bu. Mbak, disuruh numbuk cabai nih, Mbak. Yo, tunggu situ ya. Ditumbuk semua ini, Pak? Wah. Oh, ya. Cabai memang pedas. Mungkin banyak yang tidak tahan pedasnya. Padahal kandungan zat dalam cabai bagus untuk kesehatan loh. Salah satunya bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Bahan sambal cabul lainnya, bawang putih, ada tambahan kemiri yang ditumbuk halus. Kemiri dipakai sebagai penguat aroma sedap dan rasa makanan. Walaupun penggunaannya tidak dalam jumlah yang banyak, tapi menentukan kelezatan hasil akhir masakan. Oh, ini dimasak sekalian ya. Oh, ya, Bu. Udah, bumbunya sekarang. Masak sambal. Bumbu sambal yang sudah dihaluskan harus digoreng. Kata Bulia, sebaiknya menggunakan wojo atau wajan baja untuk menggoreng sambal. Soalnya, wojo dapat menyebarkan panas secara merata dan awet panasnya. Jadi, sambal bisa matang sempurna. Jangan lupa beri garam dan gula ya. Ini dia yang namanya cabuk. Cabuk terbuat dari ampas fermentasi dari pembuatan minyak wijen. Tidak hanya nambah cita rasa sambal, cabuk juga memberi aroma khas pada kuliner asli Wonogiri ini. Oh iya, selama dimasak, sambal harus terus diaduk sekitar 2 jam. Duh Byung, ternyata lumayan lama juga ya. Tapi demi sambal enak, aku tetap semangat. Mbak Hanin mau berinovasi dengan sambal cabuk. Namanya lintingan cabuk. Cabai rawit, cabai keriting, garam, bawang putih dan gula merah yang diulek sampai halus. Kalau biasanya
daun kemangi hanya untuk cocolan atau lalapan, kali ini justru masuk langsung ke ulekan. Pasti aroma wangi kemanginya kuat nih. Nah, kalau sudah tercampur rata, bisa dicampur cabuk dan parutan kelapa. Ini dia kenapa disebut lintingan, karena dilinting atau digulung dengan daun pisang. Lintingan cabuk bisa dikukus atau dipanggang. Keduanya tidak mempengaruhi rasa. Sama-sama enak kok hasilnya. Lintingan cabuk yang dipanggang dapat bonus aroma khas daun pisang. Ternyata Bulia memang juaranya bikin sambal. Gak cuma sambal cabuk saja yang dibuat. Bulia juga membuat aneka sambal seperti sambal udang, sambal lele, sampai sambal petir yang rasanya super pedas. Sambal cabuk kemasan aman disimpan sampai seminggu. Kalau aku sih sambal segini ya belum sehari juga sudah habis. Bu, ini lintingan cabuknya sudah jadi. Bu, makan dulu Bu yuk. Makan dulu, ayo istirahat dulu. Ini piringnya. Ini yang aku tunggu-tunggu, mencicipi lintingan cabuk. Lintingan cabuknya mantul, mantap betul. Pedasnya juara, bikin nagih. Walaupun sama-sama terbuat dari cabai dan cabuk, sambal cabuk lebih gurih dibandingkan lintingan cabuk. Sore-sore memang paling enak santuy begini, apalagi ditemani teteh gelis. Walah, malah dapat bonus perawatan gini, jadi makin betah aja yo. Teh Sani mau membuatkan aku masker dari daun sirsak. Daun sirsak memang terkenal sebagai tanaman untuk kesehatan wajah. Kandungan antioksidan yang tinggi sangat baik sebagai pencegah penuaan dini. Gimana dul, enak? Seger. Seger banget kan? Ini banyak khasiatnya loh, nanti muka kamu bisa bikin slow. Selain itu,
Daun sirsak juga sangat baik untuk mengobati berbagai masalah kulit wajah. Aduh, seneng nih. Aku berasa jadi sultan iki. Dul. Malah tidur. Bukannya ambil daun sirsak. Waduh, ternyata aku cuma mimpi toh. Padahal lagi seru-serunya ditemani Teteh Gelis ki. Maaf ya Kang, tadi aku sedikit ngantuk J. Tenang aja Kang, aku si gundul yang baik hati dan tidak sombong ini siap membantu. Mama ngambilin bawah aja ya, biar saya manjat ngambil yang di atas. Saya manjat di atas ya. Tanaman yang berasal dari Karibia iki dapat tumbuh di sembarang tempat. Sing penting daerahnya cukup mengandung banyak air. Pohon sirsak juga bisa tumbuh hingga setinggi 9 meter. Daunnya banyak, tapi gak ada yang muda. Kali ini aku tidak akan mengambil buahnya yo. Aku hanya akan memetik daunnya saja. Kata si Akang, daun yang diambil mesti pucuk daun yang masih agak muda supaya nikmat kalau diolah jadi makanan. Wah, mau dijadikan opo iki yo? Penasaran toh mau diapakan daun sirsaknya? Sabar dulu yo, tak selesaikan dulu kerjaanku. Mang, aku udah dapat banyak nih Mang daun sirsaknya. Ya udah, kasih ke Teh Sani. Oh, ya. Ternyata daun sirsaknya mau dijadikan dendeng. Kalau dendeng dari daun benalu sih aku sudah pernah buat yo. Tapi kalau dari daun sirsak belum pernah. Jadi penasaran aku. Yowis, langsung bikin aja yuk. Setelah direbus, daun sirsak mesti dipotong kecil-kecil agar lebih mudah saat nanti diolah menjadi dendeng. Sekarang giliran teteh-teteh ini yang buat bumbu neo. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai yang dihaluskan. Selanjutnya, siapkan adonan tepung terigu, tapioka, aci kawung, gula, bumbu yang sudah dihaluskan, dan telur. Aduk semuanya hingga merata. Teh, ini teh daun sirsaknya udah direbus, udah dipotong-potong. Iya, Dul, makasih ya. Oh, ya teh. Kemudian, masukkan daun sirsak dan aduk kembali hingga merata. Ya, Bu, udah nih. Ayo kita bawa ke dapur aja. Ayo. Adonan dendeng mesti direbus dulu selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu didinginkan. Caranya cukup direndam air saja. Adonan yang sudah dipotong akan dipipihkan. Wis mirip dendeng toh. Sekarang tinggal digoreng aja iki. Katanya Teh Sani sekalian mau buat sayur lompong. Bumbu yang sudah dihaluskan ditumis sampai wangi.
Kemudian tuangkan santannya. Kalau sudah, giliran lompong alias batang ubi talas dimasukkan. Oh iya, sebelum dimasak, lompong sudah dibersihkan dulu yo, supaya tidak menyebabkan gatal saat dikonsumsi. Neng, ini dendengnya udah digoreng. Oh iya, makasih ya Bu. Sama-sama. Setelah sayur lompong masak, tambahkan dendeng daun sirsak. Tidak perlu lama-lama lagi memasaknya. Kalau kelamaan, tekstur dendeng daun sirsak malah terlalu empuk atau hancur. Jadi kurang nikmat nanti makannya. Wah, menarik sekali yo. Dendeng daun sirsak ditambah dengan sayur lompong. Perpaduan makanan yang kudu dicoba iki. Dul, Bu, Pak, ini cobain sayur lompong dendeng daun sirsak. Pasti enak ini. Wah, enak banget. Warnanya aja deh. Ayo Pak, yuk. Kan. Ini pakai sendok ini aja gak apa-apa nih. Katanya pada tahun 1950-an, sayur lompong termasuk makanan yang sangat digemari loh. Zaman dulu masih krisis pangan. Jadi bagi masyarakat, sayur lompong sudah sangat istimewa. Dendeng daun sirsaknya mantep. Malah gelengnya. Kalau sekarang, daun lompong jadi sayuran alternatif yo. Karena sudah banyak alternatif sayuran yang bisa dimanfaatkan. Ada kasiannya nggak sih? Banyak, Dul. Sampai dibela-belain dibikin dendeng gini. Iya, banyak. Makanya enak kan, Dul? Di ekstrak bikin teh juga bisa. Kasiannya banyak memang, kata si Teteh bener. Aku pernah denger nih, katanya antioksidannya tinggi. Sayur lompong juga bisa dimodifikasikan dengan bahan lainnya seperti dendeng daun sirsak iki. Sing jelas perpaduan keduanya sungguh mantul pemirsa. Mantap betul. Halo guys, kita lagi di Kabupaten Maros. Hai, Panas banget. saya Gunulu. Wah, anak muda zaman sekarang semakin kreatif. Dulu jalan-jalan sambil foto saja sudah senang. Kalau sekarang pengalamannya nggak cukup cuma pakai foto, bikin video jadi lebih mantap. Ngevlog memang sudah jadi tren yo. Tua muda bisa melakukannya. Tapi juga gini juga Rena. Aku kan lagi nyetir. Kalau kamu ajak ngevlog terus, bisa-bisa kita nyemplung ke sawah. Hei, Bang Usman. Masa mau turun buka sepatu sih? Buka lah. Ini salah. Aduh, Bang, betul Bang. Bawa sendiri. Ya kan sambil dikatakan ngevlog sekarang satu. Kau bisa bilang nih, aku lagi di sawah. Gitu. Buruan Ren, langsung turun ke sawah. Tuh, Bang Usman sudah nunggu. Pakan bebek bukan cuma konsentrat atau dedak. Kalau sedang musim panen begini, sawah bekas panen jadi tempat terbaik untuk menggembala bebek. Lumayan kan, gabah sisa panen yang jadi pakan bebek melimpah dan gratis.
Ih, nggak apa-apa, ini bebek cantik, Nak. Cantikan aku. Ini, daripada dia. bebek cantik. Mau lihat? Ini. Aku Nggak jijik. apa-apa ini. Udah, aku jijik. Aku jijik dong, jijik. Walah, Ren. Kalau mau main ke kampung, ya harus total, toh. Katanya mau gembala bebek. Tapi masa sama bebek aja takut. Menggembala bebek petelur bukan sekedar mengiring ke sana kemari. Kita juga harus jeli. Kalau bebeknya bertelur di sembarang tempat. Oh iya, sering lihat bebek mandi toh? Itu bukan sekedar mandi loh. Mereka mandi juga untuk mendinginkan suhu tubuhnya. Makanya di sini biasanya disediakan semacam kolam di samping kandang bebek. Bang, nemu telur satu. Ambil aja. Kunci utama untuk bebek rajin bertelur ya memang dari pakannya. Makanan bebek biasanya berasal dari beberapa campuran bahan, seperti makanan ikan atau unggas daging. Halo guys, kita dapat telur. Nih, Aku banyak dapat nih. banyak loh. Lihat nggak? Tunjukin. Lihat, lihat. Nih. Nih. Jangan ngevlognya dibantu apa? Kenapa cari telur? Stop dulu. Ada Itu juga telur. makan dari amisan. Kalau yang ini pakai hewan lain yang sumber proteinnya tinggi, semacam keong, ikan, atau limbah pemotongan ayam. Kalau sumber protein lainnya bisa juga dari bungkil kedelai dan jagung. Wah, ternyata nggak cuma satu atau dua nih yang bertelur sembarangan. Ayo, cari lagi Ren. Siapa tahu ada yang masih tertinggal. Tuh, telurnya banyak. Lumayan bang, segini bang. Bawa aja pulang. Antar ke rumah bang. Ya. Oh ya. Ternyata telur bebek akan dijadikan telur asin. Sebelum diasinkan, telur harus dibersihkan. Permukaan cangkang telur harus bersih dari kotoran. Jadi, cairan garam bisa meresap masuk dalam telur tanpa terhalang kotoran. Bang, suruh ngantar telur dari sawah nih bang. Ayo sini. Dul, tolong bantuin tumbuk itu batu merah ya. Batu merah ditumbuk bang? Ya. Oh ya. Sibuk banget sih Dul. Nah, vlog aja. Sana, Gak apa-apa kan. kamu bantu ibu di dalam sana. Ya. Dasar anak milenial. Ada dua media yang bisa dipakai dalam pembuatan telur asin, abu gosok dan batu bata merah. Bata merah ditumbuk hingga halus dan ditambah garam. Garamnya yang banyak ya. Kira-kira perbandingan jumlah bata merah dan garamnya 8:2. Kemudian adonan ditambah air sampai bentuknya agak kental. Batu bata merah juga bisa penghilang bau amis telur dan pemanas suhu telur. Jadi, telur dapat matang pada saat perendaman. Ya bang, Sudah jadi. sudah bang, sudah pas asinnya. Ayah, untuk telurnya telah dibungkus. Oh, ya bang. Lama perendaman telur paling cepat 7 hari. Tapi kalau ingin hasilnya maksimal, tunggu sampai 15 hari ya. Telur yang sudah diasinkan, kemudian dibersihkan dan dimatangkan. Bisa dikukus atau diasap ya. Dul, Ya bang, tolong bawa ke dalam telur ini.
Walah, ternyata telur asin akan dipepes. Baru membayangkan rasanya saja sudah enak. Bumbu pepes sederhana saja. Lada, bawang putih, cabai rawit dan bawang merah ditumbuk sampai halus. Kalau daun salam dan daun jeruk dan bumbu yang lain dimemarkan. Bu, ini Bu telur asinnya Bu. Iya, kasih dulu. Oh, ya Bu. Ada tambahan tahu putih yang ditumbuk sampai halus. Lalu masukkan bumbu irisnya. Daun aroma dan serai tidak hanya membuat pepes jadi harum, tapi juga mengurangi aroma amis telur. Tahu yang sudah dibumbui dibungkus daun pisang dan ditambah telur asin. Selanjutnya, pepes dikukus sekitar 15 menitan. Mari makan. Wah, mantep yo rasanya. Gurihnya bumbu pepes pas banget nyampur dengan telur asin. Bumbunya apa aja kan? Aku kasih. Makan telur bukan cuma enak, tapi juga banyak manfaatnya. Kandungan vitaminnya bagus untuk kesehatan mata kita dan meningkatkan daya tahan tubuh. Udah ada telur asinnya.